Amerika Serikat dan sejumlah sekutu dianggap menerapkan standar ganda karena mendukung sanksi dan investigasi kejahatan perang internasional terhadap Rusia atas invasinya ke Ukraina. Namun, Amerika Serikat dan sekutu justru memblokir upaya yang sama atas tindakan militer Israel di wilayah Palestina yang diduduki. Kelompok-kelompok pro-Israel di Amerika Serikat telah menolak tuduhan itu dengan menuduh para kritikus mengeksploitasi penderitaan Ukraina untuk membuat persamaan yang salah. Bulan lalu, Amnesty International bergabung dengan kelompok hak asasi manusia atau HAM lainnya yang menyerukan PBB untuk menjatuhkan sanksi yang ditargetkan terhadap Israel. Israel dituduh melanggar hukum internasional dengan mempraktikkan bentuk apartheid dan melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam dominasi Palestina. Pejabat Palestina dan pelapor khusus PBB di wilayah pendudukan juga telah mendesak sanksi atas perampasan tanah Israel di tepi barat, blokade Gaza dan pembunuhan besar-besaran warga sipil Palestina. Sementara mendesak untuk tindakan sanksi ke Rusia, Amerika Serikat dan pemerintah lainnya telah menolak tindakan serupa terhadap Israel. Standar ganda Amerika Serikat pada Selasa 1 Maret 2022, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengatakan kepada Dewan HAM PBB bahwa mereka harus mengirim pesan tegas kepada Vladimir Putin. Tujuannya untuk menghentikan invasi yang telah menghancurkan sekolah, rumah sakit, dan bangunan tempat tinggal, dan menewaskan ratusan warga sipil. Namun dalam pidato yang sama, Blinken menyebut penyelidikan Dewan HAM PBB yang sedang berlangsung atas tindakan Israel di wilayah pendudukan adalah noda pada kredibilitas Dewan dan menyerukan agar mereka diberhentikan. Penyelidikan telah menemukan Israel bertanggung jawab atas pelanggaran hak untuk hidup yang terus-menerus dan kejahatan lainnya. Tak hanya Amerika Serikat, Inggris dan Kanada juga dinilai munafik karena memimpin seruan agar Pengadilan Pidana Internasional atau ICC menyelidiki kejahatan perang Rusia di Ukraina. Tahun lalu, kedua negara mengatakan ICC harus menghentikan penyelidikan terhadap Israel. Mereka beralasan bahwa Palestina bukan negara berdaulat. Meskipun diakui sebagai negara oleh PBB, di Inggris anggota parlemen Partai Buruh Julie Elliott mengatakan kepada parlemen bahwa ada standar ganda dalam hal membela Palestina. Para kritikus juga menuduh Badan Sepak Bola Internasional memiliki kebijakan yang kontradiktif. UEFA mendenda tim Liga Utama Skotlandia Celtic setelah para penggemarnya mengibarkan bendera Palestina di pertandingan internasional, dengan mengatakan bahwa itu adalah simbol politik. Sementara itu, bendera Ukraina dikibarkan secara luas pada berbagai pertandingan olahraga baru-baru ini. Dengan persetujuan otoritas sepak bola, pendukung Israel telah menolak dengan menyangkal ada standar ganda. Pelanggaran Rusia dan Israel, Sarah Leah Whitson, mantan Direktur Divisi Timur Tengah Human Rights Watch, mengatakan ada persamaan yang jelas antara pelanggaran hukum internasional Rusia dan Israel, termasuk melakukan kejahatan perang. Hal itu menurutnya sangat jelas memperlihatkan bahwa alasan untuk menolak sanksi terhadap Israel atau bahkan kepatuhan Amerika Serikat terhadap hukum internasional adalah murni politik. Lara Friedman, Presiden Foundation for Middle East Peace, juga membandingkan dukungan negeri Paman Sam untuk sanksi terhadap Rusia dengan upaya Kongres Amerika Serikat melarang boikot di negaranya sendiri terhadap Israel atau pemukimannya di wilayah Palestina. James Zogby, Presiden Institut Arab Amerika di Washington, membandingkan penggambaran orang Ukraina yang melemparkan bom bensin sebagai pembela heroik wilayah mereka dengan orang Palestina yang dicirikan sebagai teroris atau militan karena melawan pendudukan dan perampasan tanah oleh Israel.